Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofri Gantara Putra di channel Pemula IT. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen mungkin kita masuk ngobrol IT aja kali ya. Ya, beberapa waktu terakhir saya sering banget ngebahas CPU AMD Ryzen series. Dari AMD Ryzen 5000 kebanyakannya sampai bahkan 7000 sedikit sih ya. Dan juga Ryzen 8000. Semua CPU tadi udah saya bahas di video-video sebelumnya, kalian bisa cek aja ya. Nah, tapi ada sebuah CPU yang bisa dibilang cemburu sama saya gitu ya, karena CPU ini saya pakai tiap hari buat daily, buat edit video, buat main game, buat desain, pokoknya semua kerjaan saya kerjain di CPU ini, tapi nggak pernah saya bahas di video. Walaupun pernah sih dibahas di video upgrade ke AMD, pindah ke AMD, tapi itu bisa dibilang bukan video khusus dia gitu ya. Nah, makanya di video kali ini saya mau bahas dikit aja soal CPU yang saya pakai sehari-hari, yaitu AMD Ryzen 5 4500 yang untuk tahun 2025 ini kalian jangan beli CPU AMD Ryzen 5 4500 ini. Oke, mungkin videonya cukup sampai sekian saja karena saya nggak ngerekomendasiin CPU ini. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Ya, mungkin kita nggak akan bahas sesingkat itu. Kita bahas dikit soal performanya dan kenapa CPU ini nggak layak buat dibeli di tahun 2025. Dan kita mungkin bahas juga sedikit sejarah kemunculan dari Ryzen 5 4500. Oke, AMD Ryzen 5 4500 yang dirilis kalau nggak salah bulan Maret atau April ya. Jadi ya sekitar Maret atau April tahun 2022 dengan MSRP sebesar $129. Tapi di Indonesia waktu itu cukup naik ya. Waktu itu kalau nggak salah nyentuh 2 jutaan. Tapi selang beberapa bulan turun sampai 1,6 jutaan dan itu harganya lebih murah dari Ryzen 5 3600. Loh, kok bisa bang? Padahal kan 4500 lebih baru, angkanya juga lebih atas 4500, kok bisa lebih mahal Ryzen 5 3600? Nah, Ryzen 5 4500 ini sebenarnya rilisnya berdekatan dengan Ryzen 5 5000 series, terutama Ryzen 5 5500 yang menggunakan arsitektur Zen 3. Tapi Ryzen 5 4500 ini beda seperti Ryzen 5 5500 yang pakai Zen 3 dengan codename Season. Dia itu pakainya arsitektur Zen 2 yang dimana itu arsitektur yang dipakai Ryzen 3000 series. Kucing saya ngapain dah? Loh, kalau sama-sama pakai Zen 2, untuk apa ada Ryzen 5 4500? Nah, Ryzen 5 4500 ini emang diciptakan untuk kelas entry level gitu ya, yang bisa dibilang harganya lebih murah dari Ryzen 5 3600 dan tentu saja ada banyak yang dipangkas walaupun keduanya sama-sama pakai arsitektur Zen 2. Nah, karena banyak yang dipangkas ini harganya jadi lebih murah dari Ryzen 5 3600 pada saat itu, dan pada saat Ryzen 5 3600 itu masih ada yang barang barunya. Beda kayak sekarang ya, itu udah nggak ada Ryzen 5 3600 yang jual baru, kalau nggak salah udah nggak produksi juga sih ya. Tapi kalau Ryzen 5 4500 sampai sekarang masih ada yang barunya. Nah, lalu bedanya apa bang sama 3600? Tentu saja perbedaannya karena 4500 itu ditujukan untuk entry level, dia itu bisa dibilang ada beberapa hal yang dipangkas di arsitektur Zen 2 dengan codename Renoir pada Ryzen 5 4500 ini, yaitu terutama ada pada clock speed dan juga jumlah L3 cache yang bisa dibilang itu seperempatnya ya kalau nggak salah, seperempat lebih kecil dari Ryzen 5 3600. Dia cuman punya L3 cache sebesar 8 MB yang dimana ini sangat berpengaruh buat beberapa game yang butuh L3 cache yang besar juga. Jadi Ryzen 5 3600 bisa dibilang kelas menengah, tapi Ryzen 5 4500 juga sama-sama punya 6 core 12 thread, tapi disegmentasikan untuk kelas entry level dengan harga yang tentu saja lebih terjangkau dari Ryzen 5 3600 pada saat itu. Pada saat 3600 masih ada yang barunya. Oh ya, Ryzen 5 4500 juga ini merupakan Ryzen 5 4600G sebenarnya ya. Chip dari 4600G yang si iGPU-nya itu di disable karena pada awalnya memang ini CPU Ryzen 5 4600G. Tapi karena ada beberapa chip yang iGPU-nya aja itu defect atau ada sedikit masalah, jadinya dia di disable aja dan terciptalah Ryzen 5 4500 ini. Oh ya, Ryzen 5 4500 juga hadir untuk bersaing dengan kelas entry level dari Intel juga seperti Intel Core i5 10400F maupun yang waktu itu baru keluar juga yaitu Intel Core i3 12100F. Oke, kita langsung aja masuk ke beberapa hal yang bikin Ryzen 5 4500 ini di tahun 2025 ini jadi bisa dibilang nggak ada pilihan atau mungkin nggak ada alasan buat beli Ryzen 5 4500 ini. Alasan utamanya adalah karena adanya Ryzen 5 5500. Loh, 3600 juga ada bang? Ya, 3600 juga ada dengan harga second, tapi itu second bukan baru. Kalau mau bandingin itu sebaiknya memang baru sama baru gitu ya. Kalau 4500 second juga ada dan itu baru bisa dibandingin
sama 3600. Tapi ini kan kita ngomonginnya 4500 yang baru, ya dibandinginnya sama yang baru juga yang mirip-mirip performanya, yaitu tidak lain dan tidak bukan yaitu Ryzen 5 5500. 5600 itu harganya beda jauh ya, jadi kita nggak bandingin secara langsung, dan saya juga belum pernah nyoba juga 5600. Dan ya alasan utamanya adalah adanya Ryzen 5 5500 yang harganya itu nggak sampai 100.000 lebih mahal, tapi punya clock speed yang sedikit lebih tinggi dan L3 cache yang 2 kali lebih besar dari Ryzen 5 4500, yang bikin kayaknya di tahun 2025 ini nggak ada alasan lain buat pilih Ryzen 5 4500. Loh, tapi kan ada juga bang motherboard yang cuma support sampai 4000. Nah, pada kenyataannya setelah saya mengulik di internet semua vendor motherboard, mungkin belum semua ya, ada kebanyakan dari MSI, ASRock, Asus, Gigabyte, itu saya cek semua yang udah support Ryzen 4000 udah pasti juga support Ryzen 5000. Kayak contoh motherboard jadul kayak A320M, B450M, bahkan X370, lalu mungkin bahkan AB350M, itu bisa dibilang yang udah support Ryzen 4000 juga udah support Ryzen 5000. Jadi motherboard kebanyakan itu emang udah support sampai Ryzen 5000, jadi nggak ada alasan buat pilih Ryzen 5 4500 di saat harganya cuman beda nggak sampai 100.000. Mungkin bisa jadi pilihan kalau misal 100.000 itu uang terakhir kalian gitu, jadi kalian mungkin perlu 100.000 itu untuk membeli hard disk misal, ya nggak mungkin juga sih ya. Tapi beda sama pada saat awal-awal rilis Ryzen 5000 dan juga Ryzen 5000 pada saat itu masih cukup tinggi harga-harganya ya. Pada saat itu Ryzen 5 4500 ini jadi solusi kere-hore sejuta umat untuk bersaing dengan Intel Core i3 10100 atau 12100 yang harganya tuh di atas ini ya, untuk 12100 dan 10100 kalau nggak salah harganya di bawah Ryzen 5 4500 pada saat itu, tapi dia cuma punya 4 core dan 8 thread. Dan juga secara performa gaming dia juga bersaing dengan Intel Core i5 10400F yang bisa dibilang harganya pada saat itu juga lebih tinggi dari Ryzen 5 4500. Dan pada saat itu juga seperti Ryzen 5 5600 harganya juga masih 2 jutaan ke atas, lalu 3600 juga masih 2 jutaan walaupun itu Ryzen 3000, dan masih banyak CPU 6 core 12 thread lainnya yang cukup lebih tinggi dibandingin Ryzen 5 4500 ini. Yang bikin Ryzen 5 4500 ini jadi solusi yang menarik untuk kaum kere-hore yang mungkin pengen upgrade dari CPU yang kayak Ryzen 3 3100 atau mungkin bahkan 2200G, ataupun yang sebelumnya pengen rakit PC dengan budget sekitar 5 atau 6 jutaan dengan kombinasi mungkin kayak VGA card pada saat itu apa ya, 1660 Super bekas, atau mungkin apa ya, 6 jutaan coy 2022 ya, 1660 Super sih ya, atau 1650-an lah ya. Dulu masih bisa jadi solusi, tapi semenjak tahun 2025 bahkan 2024 aja pas saya bahas Ryzen 5 5500 kemarin ya, Ryzen 5 4500 jadi terlihat tidak menarik sama sekali ketika kita lihat Ryzen 5 5500 dengan efisiensi yang mirip-mirip sama 4500 dengan performa yang di atas 4500 karena punya L3 cache yang 2 kali lebih besar dari 4500 dan clock speed dan arsitektur yang lebih baru juga dari 4500. Jadi balik lagi nggak ada alasan buat pilih Ryzen 5 4500. Jadi saya nggak kepikiran case tertentu yang bikin 4500 ini cocok buat dipilih karena udah ada 5500 itu. Mungkin kalau kalian nemu case-nya boleh komen di bawah ya. Kalau misal di tahun 2025 ini sebenarnya ada satu situasi di mana 4500 ini jadi solusi yang sangat menarik, tapi saya sampai saat ini juga nggak nemu gitu ya, karena udah ada 5500 ngapain pilih 4500 gitu ya. Lalu pengalaman saya pakai Ryzen 5 4500 ini di tahun 2024 bulan Julian sampai sekarang gimana bang? Apakah enak-enak aja buat dipakai editing, gaming, dan juga buat daily sehari-hari? Anyway, Ryzen 5 4500 ini bukan saya beli tapi hasil support dari Bang Anonymous. Terima kasih banyak yang telah mensupport pemula IT gitu ya. Di saat dulu saya sangat struggle pakai Core 2 Quad dan juga pakai software jadul buat ngerjain semua kerjaan saya, dan sekarang alhamdulillah semenjak ada Ryzen 5 4500, RX 5700 XT, dan sistem yang sangat jauh lebih modern daripada PC saya dulu yang pakai DDR2, ini sangat membantu perkembangan channel pemula IT. Terutama beberapa bulan terakhir ini saya jadi lebih nikmat aja pas ngedit, lebih produktif pas ngedit, dan tentu saja gitu ya, 6 core 12 thread banding 4 core 4 thread dulu Core 2 Quad, jauh sekali ya. Jadi terima kasih banyak buat yang telah mensupport channel pemula IT beberapa waktu terakhir ini. Ryzen 5 4500 ini saya pakai buat gaming, terutama dulu sering main Genshin Impact, lalu main game kayak Valorant, itu pun buat benchmark sih ya seringnya. Lalu CS2, dan sekarang seringnya main Lethal Company sama The Forest ya. Lalu saya pakai buat editing video, ya lancar banget ya, walaupun ini pakai Radeon yang terkenal apa ya namanya, encodernya katanya ampas, tapi ini jauh lebih baik daripada
RX 500 series gitu, yang kalau nggak salah dia udah nggak support Blender dan Adobe Premiere versi terbaru harusnya udah nggak support ya setahu saya, tapi koreksi jika ada kesalahan. Overall buat ngedit ya, kombinasi Ryzen 5 4500, RAM 16GB dan juga GPU Radeon RX 5700 XT buat edit 1080p 30fps udah sangat cukup dan udah memenuhi kebutuhan saya tersebut. Oke, daripada makin panjang lebar bahas ke GPU juga, kita langsung aja bahas performa CPU-nya. Mungkin kalian udah bisa lihat juga video yang Ryzen 5 5500, tapi di sini kita bahas lagi deh soal performa dari Ryzen 5 4500 dan saya mungkin akan bandingkan dengan CPU yang saya pakai dulu, yaitu Intel Core 2 Quad Q9650. Oke, kita langsung aja masuk ke benchmarknya. Let's go. Oke, langsung aja kita coba bandingin sama Intel Core 2 Quad Q9650 dan juga Ryzen 5 5500. Di situ teman-teman bisa lihat ya hasil Cinebench R15, karena pada saat pengujian Intel Core 2 Quad saya hanya nyobain R15 dan juga R20, tapi kita masukin R15 aja semuanya. Di situ menunjukkan bahwa Ryzen 5 4500 mencetak skor 180 untuk single core performance-nya, dan ini bisa dibilang sekitar 2 kali lebih cepat ya dibandingin Intel Core 2 Quad Q9650 dalam skenario single core performance pada Cinebench R15. Tapi Ryzen 5 5500 yang harganya beda dikit sama 4500 ini dapat skor di 218, dimana ini tuh sekitar 21% lebih tinggi dari Ryzen 5 4500. Lalu kita coba lihat multi-core performance-nya. Di situ Intel Core 2 Quad Q9650 yang di overclock ke 3,6 GHz cuma naik dikit ya, dan kalau dibandingin sama Ryzen 5 4500 gitu yang punya 6 core 12 thread, dia bisa dibilang 4,5 kali lebih cepat dibandingin Intel Core 2 Quad Q9650 ya. Lalu kalau dibandingin sama Ryzen 5 5500 yang mohon maaf di sini pada saat pengujian pada saat itu agak sedikit throttling karena coolingnya pada saat itu belum proper banget, dia dapat skor di 1699, itu pun kalau throttling ya. Kalau nggak throttling bisa lebih tinggi lagi, dan ini tuh sekitar 16,7% lebih tinggi dibandingin Ryzen 5 4500. Tapi dari sini juga terlihat bahwa Ryzen 5 5500 ini cukup lebih panas dibandingin Ryzen 5 4500. Padahal ini pakai cooling yang sama pada saat pengujian. Jadi at least minimal kalian butuh cooler kayak misal yang 100 ribuan lah, yang dual tower buat menangani Ryzen 5 5500. Tapi buat awal-awal pendingin standarnya juga udah oke banget. Next, kita coba bandingin di Cinebench R23 dengan Ryzen 5 5500. Untuk single core performance itu dapat sekitar 13,66% lebih tinggi Ryzen 5 5500 tentunya daripada Ryzen 5 4500. Lalu kalau multi core-nya itu dia sekitar 19,80% lebih tinggi dibandingin Ryzen 5 4500. Yang ini pun bahkan skor yang lebih tinggi ini masih ada keterbatasan cuy, yaitu throttling tadi, karena coolernya yang pada saat itu belum proper. Jadi ini bisa 20% lebih kenceng ya, bisa dibilang kalau coolernya proper dan bisa mampu menangani Ryzen 5 5500 tanpa terjadi throttling. Dan harganya inget cuy, cuman beda nggak nyampe 100 ribuan. Next, untuk video encoding CPU only H264 ya, seperti biasa Full HD 30p itu nggak ketulis, mohon maaf. Di situ dapat di 28 menit 40 detik, sedangkan kalau si Ryzen 5 5500 jauh lebih kenceng di 22 menit 19 detik. Itu 6 menit lebih kencang daripada Ryzen 5 4500. Tapi kalau Blender di sini multi core performance adalah segalanya ya. Tapi walaupun sama-sama punya 6 core 12 thread, Ryzen 5 5500 ini karena punya arsitektur yang lebih baru, walaupun pakai desain monolitik pun dia tetap lebih kencang daripada Ryzen 5 4500, yaitu sekitar 9 detik lebih kencang pada saat render Blender 4.1 pakai BMW 2.7 menggunakan CPU only. Oke, kita langsung aja masuk ke gaming, tapi mohon maaf di situ sampel Ryzen 5 5500-nya kurang relevan karena pada saat itu saya testing di monitor 768p dan pada saat itu saya belum nemu Counter Strike 2 benchmark gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngebandingin secara langsung dengan Ryzen 5 5500. Kita coba Ryzen 5 4500 main CS2 seperti biasa pakai FPS benchmark ya, dari FPS Heaven di workshop, kalian bisa cek aja langsung. Dan saya simpulkan ini bisa dibilang hasilnya sama aja. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena pada saat pakai FSR ataupun nggak pakai, bahkan di 720p itu FPS-nya juga mirip-mirip ya, rata-rata FPS-nya. Jadi ya bisa dibilang ini Ryzen 5 4500 kalau GPU-nya paling atas pun ya sanggupnya buat main game CS2 ya segini aja, 200 FPS-an kalau pakai benchmark yang itu ya. Tapi kalau real pada saat bermain game pasti ada fluktuatif turun-turun ke 100-an. Tapi ya masih playable lah buat dimainin dengan monitor yang mainstream zaman sekarang, yaitu 165 Hz ke atas.
atau 144 Hz udah nyaman banget. Next untuk Cyberpunk juga sama aja, di situ cuma mampu dapat di 122 fps dan kalau di 720p malah turun ke 116 fps, tapi ya bisa dibilang ini sama aja gitu ya, cuman run variation aja bisa dibilang. Yang kita ambil kesimpulan bahwa ya Ryzen 5 4500 buat main game Cyberpunk 2077 rata-rata FPS-nya di 120 fps-an kalau GPU-nya mumpuni juga. Next untuk Valorant, di sini kalian bisa lihat aja ini data dari yang video sebelumnya, dan ini bisa dibilang kurang apa ya, margin of error-nya terlalu besar, jadinya bisa dibilang ini nggak bisa dibandingkan secara langsung karena nggak ada tools khusus buat nge-benchmark game Valorant. Tapi ya kurang lebih gini ya, Ryzen 5 5500 karena punya L3 cache yang lebih besar, dia minimum FPS-nya lebih tinggi dan juga average FPS-nya juga lebih tinggi dari Ryzen 5 4500 tentunya. Oke, gimana menurut teman-teman performa dari Ryzen 5 4500 yang untuk tahun 2025 ini? Bisa dibilang nggak ada alasan buat dipilih ya, karena udah ada Ryzen 5 5500 yang harganya cuman beda nggak nyampe 100.000, dan itu performanya bisa dibilang belasan sampai puluhan persen lebih tinggi daripada Ryzen 5 4500. Pada akhirnya Ryzen 5 4500 ini memang tidak bisa dipilih gitu ya. Kalau dibandingin sama yang second kayak 3600 itu bisa dibilang lebih menarik walaupun tidak menawarkan garansi yang cukup panjang seperti Ryzen 5 4500 yang baru maupun 5500 yang baru. Jadi kasihan aja ya, 4500 ini bisa dibilang terhimpit oleh dua generasi, bukan generasi ya, dua lini CPU AMD Ryzen, yaitu Ryzen 3000 dan juga Ryzen 5000. Lebih tepatnya dia diapit sama 3600 second dan juga 5500 baru. Bahkan 5600 second juga bisa jadi menghapit si Ryzen 5 4500 yang bikin 4500 ini nggak bisa jadi pilihan yang menarik untuk tahun 2025 ini. Ditambah harganya juga ya nanggung aja gitu ya, pilih 4500 walaupun ini bisa dibilang yang paling murah kalau harga barunya, tapi balik lagi nanggung cuy, nanggung banget, beda hampir 100.000 doang. Dimana kalau teman-teman rakit PC jutaan ya nggak nyampe 100.000, hal yang kecil nggak sih? Mungkin kalau misalnya ngepas banget budgetnya mungkin bisa ngepotong kayak kipas yang RGB dan lain sebagainya. Jadi untuk CPU perbedaan harga segini nggak kerasa, jadi nanggung aja, pilih 5500 aja sekalian gitu ya. Tapi buat teman-teman yang sebelumnya udah pakai Ryzen 5 4500 jangan berkecil hati, jangan bersedih karena CPU ini nggak worth it, karena memang dulu ini bisa dibilang jadi solusi yang sangat menarik untuk kaum krehore yang butuh CPU 6 core 12 thread gitu ya, buat main game-game modern dan juga buat kayak kebutuhan 3D maupun video editing. Karena ya memang dulu harganya semenarik itu di saat Ryzen 5000 series masih mahal, Intel Core i3 12100F dan juga i5 10400F juga masih di atas Ryzen 5 4500. Ditambah yang bikin menarik juga pada saat itu, beberapa motherboard juga udah ngasih update BIOS ke Ryzen 5000 maupun 4000 cuy. 4500 ini jadi solusi yang murah dan menarik pada saat itu karena orang-orang yang dulu pakai motherboard jadul nggak perlu ganti motherboard buat dapat CPU yang lebih modern lagi. Terutama buat yang teman-teman sebelumnya pakai iGPU doang kayak misal Ryzen 3 2200, G 3200G gitu ya, dan pengen upgrade tapi nggak punya budget lebih, Ryzen 5 4500 bisa jadi solusi yang menarik ya pada saat itu karena dia punya 6 core 12 thread di harga yang sangat kompetitif dibandingin kubu biru pada saat itu. Oke, gimana menurut teman-teman Ryzen 5 4500 ini yang bisa dibilang agak kasihan lah CPU ini karena diapit oleh Ryzen 3000 dan Ryzen 5000 yang bikin 4500 ini jadi nggak menarik khusus untuk tahun 2025 ini. Kalau teman-teman ada case atau pendapat lain yang bikin 4500 ini worth it buat dibeli di tahun 2025, boleh komen di bawah. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya, like jika suka. Terima kasih. Saya Jova Dengan Putra, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Jova Dengan Putra, terima kasih. Dua kali saya ngomong gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.